Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur di hari Sabtu ini. Yang sedang liburan di hari Sabtu ini, semoga bahagia, liburannya penuh makna. Dan bagi orang-orang yang tidak libur di hari Sabtu ini, tetap semangat, tetap optimis, bekerja keras demi masa depan. Karena yakinlah sebuah proses yang pahit tidak akan mengkhianati hasil. Dan ada pepatah juga kan yang mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru senang-senang kemudian. Jadi teruslah semangat, optimis demi menggapai apa yang kita inginkan, terutama menjadi orang sukses di masa depan kelak demi membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang tua ya. Semoga kita semua panjang umur, sehat, dan Allah juga senantiasa mudahkan segala urusan kita dimanapun kita berada. Amin. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang obrolan atau perbincangan di minggu kemarin. Berhubung di minggu sekarang ini sudah mulai memasuki materi, khususnya di mata kuliah film dokumenter ini. Jadi film dokumenter ini adalah film yang mendokumentasikan atau mendefinisikan kenyataan. Jadi film dokumenter ini film yang diambil dari kisah nyata seseorang tersebut tanpa adanya mengedit gitu kan. Terus di film dokumenter ini ada langkah-langkah untuk membuat film dokumenter. Pertama ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Nah, di praproduksi ini kita harus menyiapkan tema untuk pembuatan film tersebut kan. Kita harus ceklo kan di mana nih bagusnya buat film ini gitu. Terus nanti setelah praproduksi ada produksinya, syuting. Nah, habis itu ada pasca produksi di mana setelah syuting tersebut ada sistem edit mengedit gitu kan. Jadi paling pusing ini pasca produksinya ini loh, dijelaskan si bapak katanya kan, paling pusing di pasca produksi ini, dimana kita harus mengatur ulang atau mengedit gitu kan, biar nanti yang nonton itu tertarik dengan film tersebut. Nah, pada tahun 1988 ada seseorang yang bernama Louis Aime Augustine. Dia pertama kali punya kamera yang bernama single camera projector. Nah, dan dia juga pertama kali membuat film yang berjudul Scan of apa gitu ya, lupa itu. Nah, jadi dia ini pertama kali yang membuat film dokumenter ini. Jadi dia itu mengambil sebuah video dari sekumpulan orang-orang yang ada di taman gitu loh, real aja gitu. Dia kalau kata kita misalkan ini lagi lewat gitu kan nih Loisnya gitu kan, ada sekumpulan orang di taman lagi kumpul-kumpul. Nah, dia sengaja kan memvideokan orang-orang tersebut yang sedang kumpul-kumpul di taman tersebut kan. Nah, dari situ saya tahu ternyata dari zaman dahulu juga yang namanya kamera ada gitu kan. Cuma kameranya beda sama yang sekarang kan. Kalau sekarang sudah canggih-canggih, HP juga udah ada kameranya kan. Kalau tahun lalu, bukan tahun lalu, di
tahun puluhan ke belakang tuh sudah ada kamera gitu loh. Tapi kalau dibilang jadul kali ya di zaman sekarang makanya gitu kan. Tapi dari sini saya bisa mengetahui apa itu arti film dokumenter, terus gimana langkah-langkah cara pembuatannya, siapa yang pertama kali membuat film dokumenter ini kan. Jadi intinya minggu kemarin tuh asik, bener asik, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu ya kan. Inilah faedah offline gitu sekolah offline, jadi tahu, terus langsung lihat apa sih contoh gambar kamera di zaman dahulu kan gitu. Nah jadi film dokumenter ini perlu diingat kembali bagaimana si film dokumenter ini bisa menarik sesuai objek yang kita tuju. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat film dokumenter, kita harus benar-benar pilih objek atau lokasinya yang benar-benar apa sih yang bagus gitu, yang menarik buat ditontonnya gitu. Karena semakin langka objek tersebut, maka akan semakin ada orang-orang yang kalau kata sekarang mah kepo gitu, di mana sih nanti tempat ini, yuk kesini yuk gitu kan gitu. Nah sekian cerita hari ini, kita tunggu di minggu selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.